Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Andi Malau. Nah, teman-teman, kali ini saya akan memberikan sedikit tips atau tutorial bagaimana sih menggunakan registrasi memori pada keyboard Yamaha PSR E463 ini. Nah, registrasi memori ini fungsinya ya teman-teman, menyimpan hasil semua settingan kita pada keyboard ini. Jadi ketika kita sudah mengatur style, mengatur voice-nya, sama mengatur volume segala macam dan lain-lain ya teman-teman, kita langsung bisa menyimpan di registrasi memori ini tanpa harus ke depannya ketika kita ingin bermain musik dengan voice atau style yang sama. Kita nggak perlu mengulang semuanya dari nol. Jadi hanya tinggal satu kali tekan tet. Nah, semua settingan yang kita inginkan sudah tersedia dan sudah ditampilkan di keyboard ini. Penasaran kan? Langsung aja ini videonya. Oke teman-teman, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengatur program musik kita sesuai yang kita butuhkan. Contoh, saya akan mengatur untuk lagu melo ya teman-teman. Di sini saya pilih voice-nya piano ya teman-teman, piano aja. Terus stylenya saya pilih love song aja nomor 39. Untuk settingan lain yang teman-teman butuhkan bisa teman-teman atur sendiri ya, seperti di functionnya atau tempo bisa atur sendiri. Nah, kita coba. Nah, saya rasa sudah cukup. Bagaimana cara menyimpannya? Di sini ada tombol bank ya. Bank ini di keyboard ini tersedia 8 bank. Nah, setiap bank memiliki 4 memori masing-masing. Jadi teman-teman bisa menyimpan sebanyak 32 memori di bank ini. Bagaimana cara menyimpannya? Nah, pertama teman-teman tekan bank di nomor berapa yang ingin teman-teman simpan. Contoh, saya akan menyimpan di bank 1. Tekan bank bersamaan dengan memori nomor berapa yang ingin teman-teman gunakan. Contoh, saya ingin menyimpan di bank 1 memori 1. Tekan bersamaan. Kalau tampil memori oke, berarti registrasi berhasil dilakukan. Nah, bagaimana cara menampilkan hasil settingan kita tadi, hasil pengaturan kita tadi? Cukup teman-teman pilih bank nomor berapa yang teman-teman pilih. Contoh di bank 1 tadi. Tekan memori nomor berapa yang teman-teman inginkan. Contoh tadi saya menyimpan di bank 1 memori 1. Di sini bedanya cara menyimpan dengan cara menampilkan adalah ditekan bersamaan bank 1 dengan bank dengan memori. Itu untuk menyimpan. Sementara untuk menampilkan, kita hanya memilih bank nomor berapa dan memori nomor berapa. Itu tidak ditekan secara bersamaan. Contoh, saya tadi menyimpan di bank 1 memori 1, saya hanya menekan memorinya nomor berapa dan pilih bank berapa tadi. Cukup tekan sekali pada memori yang ingin ditampilkan. Jika pada layar keyboard teman-teman hasilnya registrasi nomor yang sudah teman-teman pilih, berarti registrasi sudah tampil dan sudah dapat dijalankan. Kita lihat. Nah, kita coba settingan kedua. Saya ingin menyimpan dengan voice gitar aja ya. Nah, dengan style 16 bit ini ya. Coba. Nah, saya langsung menyimpan aja teman-teman. Untuk settingan selanjutnya teman-teman atur sendiri. Nah, saya ingin menyimpan di bank nomor 2 memori 1. Kita tekan bank nomor 2
banknya beserta memorinya. Bank 2 dengan 1 ditekan bersama. Jika memori oke, berarti registrasi berhasil dilakukan. Kita coba. Tiba-tiba saya ingin menampilkan registrasi pertama tadi ya. Settingan pertama tadi langsung saja kita pilih banknya, bank, pilih nomor pilih memori 1, bank 1, dan tekan memori 1. Di sini langsung di sini langsung bisa digunakan ya teman-teman pengaturan yang sebelumnya kita gunakan, tanpa harus mengatur ulang kembali pengaturan program musik kita yang tadi. Jadi cara menyimpan program yang ingin kita simpan, cukup tekan bank nomor berapa kita pilih, nomor 4 misalnya, tekan memori nomor berapa yang ingin kita simpan. Contoh bank 4 memori 1, tekan. Jika memori oke, berarti registrasi berhasil dilakukan. Untuk menampilkan, kita pilih bank registrasi yang kita butuhkan, terus kita hanya menekan angka memori yang kita butuhkan, contoh nomor 1. Nah gitu. Jadi cara menyimpannya ditekan bersamaan. Untuk menampilkannya kita hanya menekan dan tombol memorinya aja. Oke ya teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk teman-teman yang ingin tanya lebih dalam masalah registrasi memori, bisa komen di bawah ya teman-teman. Jadi sekian dulu tutorial dari saya. Oke teman-teman, demikian bisa saya sampaikan tentang tutorial cara menggunakan registrasi memori pada keyboard ini. Untuk teman-teman yang ingin tanya lebih lanjut, bisa komen di bawah ya, atau follow dan DM di Instagram saya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya ini ya teman-teman, agar saya lebih semangat memberikan tutorial-tutorial tentang keyboard ini. Jadi sekian dulu video saya, dan terima kasih telah menonton video saya. Selamat malam.